untuk mengisi duduk iktikaf kita sambil menanti masuknya waktu Isya. Pengajian kita pada kesempatan ini mengangkat beberapa riwayat yang terkait dengan apa yang terjadi pada orang yang telah berpindah ke alam barzakh dalam hari-hari tertentu, sebagaimana yang ditemukan dalam beberapa riwayat. Misalnya ada riwayat yang dikeluarkan, yang disampaikan oleh Abu Bakar bin Malik. Haddatsana Abu Bakar bin Malik, Sana Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, Sana Abi, Sana Hashim bin Al-Qasim, Sana Al-Ashja'i an Sufyan Al-Thawri. Jadi ini sanadnya bersambung, sempat melewati ulama besar Ahmad bin Hanbal. Sumbernya dari Hashim ibn Al-Qasim Ashja'i, yang sumbernya Sufyan Al-Thawri. Qala Tawus, innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an. Orang mati itu orang yang sudah dikuburkan akan kembali mendapatkan ujian dalam kuburnya sab'an, pada hari ke-7. Fakanu yastahibbuna ayyut'ama anhum tilkal ayyam. Itulah sebabnya dari keluarga orang mati ini, mereka yang berkesempatan untuk melakukan sedekah dengan mengundang orang agar diberi makanan atau membagikan sedekah makanan, mereka upayakan untuk dilakukan pada hari-hari itu. Ini dasarnya oleh sebagian masyarakat Muslim, terutama di Indonesia. Biasanya kalau ada orang meninggal pada hari ke-7 kembali untuk mendoakan khusus atau memberikan sedekah kepada orang lain yang niat keluarganya bisa terkirim kepada orang yang sudah masuk di alam barzakh, di alam kubur, di mana pada hari ke-7 itu kembali mendapatkan etape atau fase fitnah, fase ujian, sebagaimana di awal-awal ketika dia memasuki kuburan. Jadi riwayat ini sumbernya cukup banyak. Misalnya Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya juz kelima Hilyatul Auliya li Abi Naim Al-Asbahani, juz keempat halaman 11. Wasifatus Safwah li Abil Faraj Abdurrahman Al-Jauzi,
Ada buku juga yang sangat terkenal yang dikarang oleh Ibnu Katsir, Al-Bidayah wan Nihayah, juz 9. Bahkan syarah Sahihul Bukhari ini disyarah oleh Ibnu Battal, juz ketiga. Ada juga syarahnya Sahih Bukhari yang judul bukunya Umdatul Qari. Jadi ini banyak riwayat yang menyebutkan, dan ulama-ulama hadis, ulama-ulama besar itu menyebutkan dalam karya-karya mereka. Di riwayat lain juga disebutkan sebagaimana yang disampaikan oleh Ahmad ibn Hanbal fi Zuhud wa Abu Nuaim fil Hilyah. Jadi ada dua sumber ini dalam kitab, dalam Zuhud oleh Ahmad ibn Hanbal, dan dalam kitab Al-Hilyah oleh Abu Nuaim. Ini juga sumbernya dari Taus. Disampaikan bahwa annal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an fakanu yastahibbuna an yut'imu anhum tilkal ayyam. Isnaduhu sahih. Bahwa orang mati itu diuji, mendapatkan kembali ujian yang amat dahsyat di dalam kuburnya pada hari ketujuh. Ada yang memaknainya sampai hari ketujuh. Makanya kalau ada biasa orang yang bertakziah mulai malam pertama sampai malam ketujuh, ya, mereka sengaja kumpulkan. Jadi mengumpulkan orang bertakziah lalu memberikan makanan, itu riwayat hadis yang disebutkan oleh ulama-ulama ini dalam kitab ini. Apa manfaatnya? Diniatkan agar sedekah yang diberikan oleh keluarga almarhum itu bisa dinikmati oleh yang bersangkutan, oleh almarhum. Dan secara umum memang riwayat hadis yang diterima secara mutawatir bahwa pernah suatu waktu Nabi ditanya oleh seseorang bagaimana caranya berbakti kepada orang tuanya yang telah meninggal. Berarti anak yang bertanya kepada Nabi, bagaimana cara bakti yang bisa dilakukan kepada yang sudah meninggal. Nabi sampaikan untuk bersedekah. Jadi sedekah, dan sedekah yang terbaik antara lain memberikan makanan. Itu amut ta'am. Di hadis lain juga disebutkan annal mu'mina yuftanu sab'an wal munafiqa arba'ina wa sanaduhu sahih. Annal arwaha 'ala al-qubur sab'ata ayyam min yaumid dafn la tufariquhu wa lam aqif 'ala sanadi. Jadi banyak riwayat yang menyebutkan. Itu artinya kalau banyak riwayat dengan berbagai jalur yang sampai, maka riwayat yang dikeluarkan oleh sumber itu dengan sanad yang berbeda-beda menunjukkan bahwa substansi dari riwayat itu
Sesungguhnya tidak ada yang palsu, atau bahkan tidak ada yang dhaif. Minimal derajat riwayat itu menempati posisi hasan. Jadi hasan itu baik, di atasnya lagi sahih. Bahkan ulama ada yang berkata riwayat ini sahih. Ya. Nah, karena itu tradisi, jadi sebenarnya bukan tradisi. Ini ajaran yang mentradisi. Jadi bukan dibuat-buat oleh budaya. Cuma biasanya teknis pelaksanaannya itu disesuaikan dengan tradisi budaya. Jadi teknisnya yang produk budaya, substansinya itu hadis, ajaran Islam. Jadi substansi dari berkumpul sampai 7 hari, berkumpul di 40 hari, berkumpul di 1 tahun, berkumpul, itu ajaran Islam. Ajaran Islam bukan budaya. Pelaksanaannya yang itu produk budaya. Misalnya takziahnya orang Arab, berkumpulnya misalnya ketika ada kematian, beda dengan orang Bugis, orang Makassar, orang Indonesia. Kalau di Arab biasanya kalau ada berkumpul seperti itu, ada yang mengaji, lalu yang lain mendengarkan ayat-ayat itu sampai habis. Tidak ada yang ceramah. Kenapa ya? Karena yang mengaji orang Arab, yang mendengarkan orang Arab, yang dibaca bahasa Arab. Jadi tidak perlu ada ceramah. Ya, mereka hanya cukup duduk dengar, kalau itu pulang. Yang bisa dimakan dimakan. Kita ini kalau pakai gaya begitu di Indonesia, di Makassar, yang mengaji orang Sidenreng, yang mendengarkan orang Jeneponto, yang dibaca bahasa Arab, yang mengajinya juga tidak paham, apalagi yang mendengar, sehingga dibantu dengan ceramah-ceramah misalnya. Itu teknis, itu hasil dari budaya, itu namanya produk budaya. Tapi ajaran untuk berkumpul, memberikan doa yang terbaik, bersedekah atas nama almarhum, itu ajaran Islam, bukan budaya. Teknisnya yang budaya. Kalau di Makassar ada barongko, ada, tapi biasanya tidak ada onde-onde kalau orang mati. Ya, yang ada biasa kalau apang, ya itu ada. Itu namanya produk budaya. Jadi kalau misalnya ada orang yang potong kambing misalnya, ya potong kambing, itu berangkat dari hadis ini. Sekalipun tidak ada bilang potong kambing, tidak ada. Tapi yang ada itu kanu yastahibbuna ay yut'ama anhum tilkal ayyam. Memberi makan. Jadi biar nasi dos. Tapi ada lagi tradisi, ya ini sudah masuk, ini tradisi. Ada namanya tradisi potong kambing hari ke-7. Kenapa bisa? Sebelum ulama kita ini mengajarkan berakidah yang benar, ternyata itu sudah menjadi budaya di masyarakat Jawa, masyarakat Bugis, masyarakat Makassar, bahwa kambing yang dipotong atau sapi yang dipotong itu bisa menjadi kendaraan orang mati. Ya, misalnya inilah tonat-tonan atau matewe nas, ya kan?
Ya, supaya ada dia pakai berkendaraan. Darah yang mengalir untuk dipersembahkan ke kuburan ini misalnya. Nah, itu yang merusak akidah. Itu yang merusak akidah. Dia niatkan darahnya, dia niatkan binatangnya untuk persembahan kepada orang mati. Ya, dengan maksud dan tujuan yang berbeda dengan ajaran syariah. Lalu kemudian ulama datang, bukan menghilangkan itu, tapi memberi arti, merubah niat. Karena makan kambing itu tidak ada larangan. Yang dilarang adalah cara menyembelih dengan niat yang berbeda dengan ajaran Islam. Maka kalau misalnya sebelum diajarkan dia niatkan ini darahnya, ini dagingnya, ini apanya untuk orang mati ini, maka dirubah, tidak perlu baca begitu. Bilang saja Bismillahirrahmanirrahim. Sudah masak kari, panggil orang, baca doa, panggil Pak Imam, bacakan doa. Nah, itu. Jadi itu namanya, ini sudah masuk budaya Islam. Jadi substansi ajaran Islam yang diisi dengan nilai-nilai budaya. Makanya tidak ada itu di apa namanya di Arab. Kalau di Mekah sih sebelum Saud ini berkuasa yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab, itu tradisi-tradisi seperti ini ada sebelum, jadi jauh sebelumnya. Lalu kemudian berubah dengan faham keagamaan yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang menjadi pemahaman keagamaan Raja Saud. Nah, itulah yang kemudian semua yang pernah ada tradisi-tradisi seperti ini, tarekat-tarekat, kumpulan-kumpulan halaqah zikir, model-model keagamaan seperti ini, itu kemudian dihilangkan oleh kekuasaan ini. Di Arab itu seperti Mesir dan lain-lain, Yaman, tidak ada model seperti kita. Kalau sudah potong kambing, panggil Pak Imam untuk baca doa. Tidak ada. Karena mereka tidak butuh. Ulama mereka tidak pernah mengajarkan, karena tidak ada masalah. Kita di sini ada masalah yang dilihat oleh ulama-ulama kita yang membawa Islam. Wah, kalau begitu lebih baik panggil yang bisa baca doa. Biasanya yang bisa baca doa itu Pak Imam. Nah, lebih bagus panggil Pak Imam, bacakan doa, supaya tidak macam-macam itu doanya. Itulah namanya sudah budaya. Ya. Jadi dasarnya ada. Hari ke-7, hari ke-40, haul, itu dasarnya ada. Nabi Adam disebutkan dalam satu riwayat tafsir Ibnu Katsir juga, tidak salah, bahwa ketika Nabi Adam wafat, itu malaikat bertakziah sampai hari ke-40. Ya, malaikat yang bertakziah sampai hari ke-40. Itulah yang menjadi dasar. Karena alam barzah itu sesungguhnya alam secara kondisional, secara alam, secara alami beda dengan alam syahadah.
Itu masing-masing punya sunnatul kaun, masing-masing ada hukum alamnya. Jadi hukum alam ketika kita berada di rahim, beda hukum alamnya dengan ketika kita berada di dunia, hukum alam yang berbeda. Begitu juga ketika kita sudah pindah ke alam barzah, hukum alam yang berbeda. Jadi jangan kita mengukur hukum alam dunia untuk alam barzah. Ya. Hukum alam kita sekarang ini yang dinamakan dengan syahadah. Makanya dinamakan syahadah. Kira-kira artinya alam rasa. Karena semuanya kita bisa rasa dengan panca indera. Makanya dinamakan alam syahadah. Kita ini dibatasi oleh tubuh. Jadi tubuh kita ini yang membatasi roh kita. Makanya Imam Asy-Syarawi mengatakan manusia itu bermacam-macam. Ada manusia ketika tersadar itu punya alam sendiri. Sekarang ini saya lihat bapak lihat saya. Jadi yang membatasi kita ini bisa baku lihat, yang membantu dan membatasi. Jadi yang membantu kita bisa baku lihat ini tubuh Pak, mata. Ya, mata yang membantu kita. Tapi mata juga yang membatasi kita untuk melihat. Kita tidak bisa lihat sekarang yang terjadi di Al-Markas, kecuali kalau buka HP, kalau kebetulan live di sana. Tapi kalau tidak live, kita tidak tahu apa yang terjadi di bawah ini. Kenapa? Karena tertutup benda. Jadi alam tubuh kita ini terbatas. Dan ketika itu hidup, maka bisa saling berkomunikasi dengan batasan-batasan ruang dan waktu. Tapi ketika kita tidur, lain lagi alamnya. Ya. Kita masih hidup tapi tidur, lain lagi alamnya. Kadang-kadang kita tidur di Jalan Sunuk, saudara kita yang lain tidur di Pinrang, tapi ketemunya dalam mimpi. Alamnya beda. Ya, alamnya beda. Rohnya masih ada. Rohnya di tubuhnya masih ada. Tapi rohnya ini berkesempatan untuk bertemu. Tidak ada sekat waktu dan ruang. Kenapa? Karena tubuhnya tidak ikut. Itu sudah dua itu modelnya. Jadi orang yang hidup tidak tidur bisa berkomunikasi secara normal, secara alami. Tapi ada juga komunikasi tidur. Apalagi orang yang biasanya pacaran, sekali seminggu pasti mimpi. Kenapa? Karena batinnya selalu baku kontak. Jadi batin yang baku kontak, sehingga tubuh yang tidur tadi ini, tubuh yang istirahat tadi ini, itu tidak dibiarkan di tempatnya. Rohnya yang apa namanya, yang leluasa bertemu. Ya, rohnya yang leluasa bertemu, terpaut hatinya. Yang ketiga, ada orang yang sudah mati, tubuhnya sudah tidak ada. Rohnya ini yang. Jadi kalau demikian, itu namanya silatul arwah. Tidak ada batasan waktu hubungan roh antara roh. Jadi misalnya Pak Kiai Syekh Malik, kakek-kakeknya atau guru tak, mertuanya guru tak. Siapa lagi namanya guru tak? Saya Tahir, ya, saya Tahir, guru tak saya Tahir. Sekalipun sudah lama berpisah secara fisik dengan saya Malik, guru tak saya Malik,
lama berpisah secara fisik, tapi rohnya bisa saling kontak. Coba bayangkan tiba-tiba rindu, ya kan? Rindu itu adalah kontak batin. Dia juga rindu. Jadi orang yang ada di sana juga rindu. Bagaimana rindunya? Rindu menanti doa. Jadi doa yang menghubungkan. Ketika kita kirimkan doa, itu tidak ada sekat tubuh. Tubuh tinggal. Doa kita yang saling bertemu dengan kontak roh itu, kontak batin itu. Itulah sebabnya Nabi atau Al-Quran selalu mengajarkan kepada kita berdoa, mendoakan orang mati. Banyak itu doa-doa dalam Al-Quran kepada orang mati. Misalnya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Banyak doa-doa seperti itu dalam Al-Quran. Doa yang kita biasa baca ketika hari Jumat, khatib membaca Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'min al ahya'i minhum wal amwat. Doa yang diajarkan Nabi ketika kita lewat kuburan ada juga. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kita memberi salam. Kenapa kita memberi salam padahal dia orang mati? Kalau tidak ada hubungan, Pak, antara kita dengan orang mati, ngapain kita memberi salam? Tapi Nabi ajarkan kita memberi salam. Itu artinya kalau kita memberi salam pasti dijawab. Dan kalau ada orang yang lewati kuburan tidak memberi salam, maka orang yang dalam kuburan itu melaknat kita. Taliwanan deh. Malu-malu kita tidak tahu nak baca yang kibela. Ya. Jadi mereka tersambung. Kita yang kadang-kadang yang membatasi kita ini, hati kita tidak tersambung karena masih ada batin, masih ada fisik yang membatasi. Tapi kalau fisik ini mengikuti keinginan batin, maka itulah biasa ada orang yang sekalipun hidup, tapi setiap saat ingat orang matinya. Setiap saat ingat orang matinya. Kenapa? Karena batinnya yang mengajak dia untuk mengingat, mengenang. Ya. Kalau biasa hari kemerdekaan misalnya, setiap tanggal 17 biasa pembina upacara, mari kita mengheningkan cipta, mengenang para. Sayangnya hanya sekali 1 tahun, nanti 17 Agustus. Tapi untung masih ingat 17 Agustus. Yang seharusnya setiap saat mengenang itu orang mati yang berjasa. Itu seharusnya. Dan itu kan doa. Nabi ajarkan. Untungnya kalau kita lewat di kuburan Pak tidak kita dengarkan. Bilang assalamualaikum ya ahli kubur, tiba-tiba kita lewat orangnya bilang waalaikumsalam Haji. Ngapain tuh mai Haji? Sampai aja kok. Ya. Maka tidak ada orang yang itulah rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah ada di situ. Ma anta bimusmi'in man fil qubur. Kau tidak bisa mendengarkan rintihan suara orang yang dalam kuburan. Bagaimana kalau kita bisa dengarkan itu? Tapi mereka itu membutuhkan ini doa-doa. Dia membutuhkan doa-doa. Karena itu ada riwayat lagi yang menyebutkan yang lain, bahwa doa yang kita kirimkan kepada mereka itu menjelma seperti tabak. Tabak itu artinya kapara. Kapara. Yang bisa dihidangkan. Nah, itu sudah alamnya sudah beda. Jadi alam sunnatul kaunnya, sunnatullahnya, alamnya, ya hukum alamnya berbeda. Jadi kita kirimkan doa seperti menjelma menjadi bingkisan makanan. Jadi makanannya
orang yang ada dalam barzah bukan makanan onde-onde, bukan kambing, tapi doanya itu yang menjadi kambing. Jadi gizinya supaya mereka hidup di sana itu doa. Apalagi kalau amalannya pas-pasan. Tapi kalau banyak je amal jariahnya, biar mungkin tidak ada yang doakan, tapi jalan terus gitu bingkisannya. Tapi kalau tidak ada temu amal jariah, tidak ada temu yang doakan, apa ini? Nagapa? Ya, 10 anak tidak ada yang satu pun berdoa. 10 anak tidak ada yang berdoa. Sibuk semuanya. Sayang. Ya. Nah itu berubah menjadi bingkisan doa-doa kita itu. Sehingga banyak lagi riwayat-riwayat juga yang menyebutkan, misalnya Nabi mengajarkan kalau kita melewati kuburan, kita dianjurkan untuk membaca Qul huwallahu ahad 11 kali misalnya. Itu ada itu. Jangan lagi dibilang itu tidak kuat. Nah memang kalau misalnya tidak ada, tak usah bilang ada, tidak ada dalilnya. Kalau kita baca Qul huwallahu ahad, apa masalah? Kan tidak ada juga masalah. Kalaupun tidak sampai sama orang mati, kau yang dapat pahala. Ya, makanya Ibnu Taimiyah mengatakan, Ibnu Taimiyah ini yang bilang, Ibnu Taimiyah itu selalu menjadi rujukan orang yang tidak membenarkan kiriman-kiriman Al-Quran. Tapi ternyata Ibnu Taimiyah mengatakan begini, kalau kita baca doa, misalnya ya Allah ampuni dosanya, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi, itu adalah bagian kita dari doa itu. Boleh Allah terima, boleh tidak. Ya, kita doakan Allahumma firlahu warhamhu. Boleh doa kita diterima oleh Allah, boleh tidak. Ya. Tapi kalau kita baca Al-Quran, baca Al-Fatihah misalnya, itu sudah pasti kita punya pahala. Setiap huruf ada kebaikan, setiap huruf ada kebaikan. Kalau kita punyai pahala itu, lalu kita kirimkan pahala itu kepadanya, maka itu sampai kepada yang kita niatkan. Itu Ibnu Taimiyah mengatakan begitu. Kalau kita hanya sekedar, ya bagus juga kalau langsung dua-duanya kita, ya Allah ampuni dosa-dosanya, ampuni, rahmati, dan saya kirimkan Al-Fatihah kepadanya. Nah itu lebih bagus lagi. Ya, lebih bagus lagi. Tapi kalau misalnya hanya Al-Fatihah, itu juga sudah bagus. Apalagi ada hadis Nabi mengatakan, salah satu fadilahnya Al-Fatihah adalah mengangkat murka Allah. Jadi kalau kita niatkan dengan Fatihah, Allah menghilangkan murka, itu bisa. Karena memang itu salah satu manfaatnya surah Al-Fatihah, menghilangkan murka, ghadabullah. Jadi kalau misalnya kita niatkan dengan Fatihah ini, semoga Allah mengangkat murkanya kepada yang bersangkutan dan menurunkan rahmatnya, wah itu pas sekali. Jadi cocok sekali itu. Nah, makanya kalau misalnya kita kumpul-kumpul, apakah itu hari ke-7, apakah hari ke-27, apakah hari, ya kalau ada mau lebih-lebih lagi misalnya, apalagi mau tiap hari tidak masalah kalau anaknya sendiri. Misalnya anaknya ketika kumpul, ayo kita doakan lagi orang tua. Apalagi kalau misalnya ada acara, kita doakan lagi orang tua. Makanya juga ada biasa tradisi, nah ini tradisi lagi nih. Kalau mau Lebaran atau Ramadan, biasa satu hari dia kumpulkan orang, terutama keluarganya, dia kasih kapara. Di situ ada mie apanya, ada mie apanya. Sini dulu, kita baca-baca dulu. Ya, nah ini juga tradisi nih. Mungkin berangkat tadi dari hadis bahwa doa itu menjelma menjadi bingkisan tabak kapara. Makanya dikasih kapara supaya ini untuk anu ya, ini kaparanya ini untuk anu ya, ini kaparanya untuk anu ya. Ada semua itu.
Ini sudah budaya yang pemahaman agama yang menjadi budaya. Jadi pemahaman agama. Apakah itu boleh? Tergantung niatnya. Jadi kalau misalnya kue itu misalnya dihidangkan, lalu kita niatkan dengan bacaan-bacaan doa yang kita baca, itu dikirimkan kepada almarhum. Setelah itu kita makan kuenya, itu cocok. Itu yang cocok. Tapi yang salah setelah kita doakan, ini kuenya bawa ke kuburan. Ya, supaya nak makan tongko dengan anu. Nah, itu yang salah itu. Itu yang salah. Sudah tidak benar itu. Yang benar adalah kalau banyak kapar silakan banyak kapar. Ini almarhum Idola, almarhum Indosity, almarhum Indotang. Ya, baca-baca ini masing-masing. Tidak masalah. Ya, sudah baca kita makan. Ya, sudah dibaca kita makan. Bukan ini yang dibaca, doa yang dibaca kepada orang mati. Ya. Jadi kalau mau Pak, baru kita mau potong kambing lagi, baru panggil Pak Imam. Baca-baca yang ki. Ya, yang penting kita makan. Apa? Untuk apa ini? Nah, sudah 30 tahunnya atau berapa tahunnya? Tidak masalah. Ya, karena tidak mesti harus waktunya sekian-sekian, tidak mesti. Niatkan saja itu sedekah, makanan itu sedekah. Apalagi kalau misalnya sudah dipotong kambing baru dibawa ke panti asuhan. Niatkan. Semoga pahalanya ini dinikmati oleh almarhum. Wah, itu luar biasa, itu bagus itu. Wallahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala rasulillah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina hasanah akhirati hasanah wa qina adzaban. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengisi duduk iktikaf kita sambil menanti masuknya waktu Isya. Pengajian kita pada kesempatan ini mengangkat beberapa riwayat yang terkait dengan apa yang terjadi pada orang yang telah berpindah ke alam barzakh dalam hari-hari tertentu, sebagaimana yang ditemukan dalam beberapa riwayat. Misalnya ada riwayat yang dikeluarkan, yang disampaikan oleh Abu Bakar bin Malik. Haddatsana Abu Bakar bin Malik, Sana Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, Sana Abi, Sana Hashim bin Al-Qasim, Sana Al-Ashja'i an Sufyan Al-Thawri. Jadi ini sanadnya bersambung, sempat melewati ulama besar Ahmad bin Hanbal. Sumbernya dari Hashim ibn Al-Qasim Ashja'i, yang sumbernya Sufyan Al-Thawri. Qala Tawus, innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an. Orang mati itu orang yang sudah dikuburkan akan kembali mendapatkan ujian dalam kuburnya. Sab'an, pada hari ke-7.
fakanu yastahibbuna ayyut'ama anhum tilkal ayyam. Itulah sebabnya dari keluarga orang mati ini, mereka yang berkesempatan untuk melakukan sedekah dengan mengundang orang agar diberi makanan atau membagikan sedekah makanan, mereka upayakan untuk dilakukan pada hari-hari itu. Ini dasarnya oleh sebagian masyarakat Muslim, terutama di Indonesia. Biasanya kalau ada orang meninggal, pada hari ke-7 kembali untuk mendoakan khusus atau memberikan sedekah kepada orang lain yang niat keluarganya bisa terkirim kepada orang yang sudah masuk di alam barzah, di alam kubur, di mana pada hari ke-7 itu kembali mendapatkan etape atau fase fitnah, fase ujian, sebagaimana di awal-awal ketika dia memasuki kuburan. Jadi riwayat ini sumbernya cukup banyak. Misalnya Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya juz kelima Hilyatul Awliya li Abi Naim Al-Asbahani, juz keempat halaman 11. Wasifatus Safwah li Abil Faraj Abdurrahman Al-Jauzi. Ada buku juga yang sangat terkenal yang dikarang oleh Ibnu Katsir, Al-Bidayah wan Nihayah, juz 9. Bahkan syarah Sahihul Bukhari ini disyarah oleh Ibnu Battal, juz ketiga. Ada juga syarahnya Sahih Bukhari yang judul bukunya Umdatul Qari. Jadi ini banyak riwayat yang menyebutkan, dan ulama-ulama hadis, ulama-ulama besar itu menulis, menyebutkan dalam karya-karya mereka. Di riwayat lain juga disebutkan sebagaimana yang disampaikan oleh Ahmad Ibnu Hanbal fi Zuhud wa Abu Nuaim fil Hilyah. Jadi ada dua sumber ini dalam kitab, dalam Zuhud oleh Ahmad Ibnu Hanbal, dan dalam kitab Al-Hilyah oleh Abu Nuaim. Ini juga sumbernya dari Taus. Disampaikan bahwa annal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an fakanu yastahibbuna an yut'imu anhum tilkal ayyam. Isnaduhu sahih. Bahwa orang mati itu diuji, mendapatkan kembali ujian yang amat dahsyat di dalam kuburnya pada hari ke-7. Ada yang memaknainya sampai hari ke-7. Makanya kalau ada biasa orang yang bertakziah mulai malam pertama sampai malam ke-7, ya, mereka sengaja kumpulkan. Jadi mengumpulkan orang bertakziah lalu memberikan makanan, itu riwayat hadis.
yang disebutkan oleh ulama-ulama ini dalam kitab ini. Apa manfaatnya? Diniatkan agar sedekah yang diberikan oleh keluarga almarhum itu bisa dinikmati oleh yang bersangkutan, oleh almarhum. Dan secara umum memang riwayat hadis yang diterima secara mutawatir bahwa pernah suatu waktu Nabi ditanya oleh seseorang bagaimana caranya berbakti kepada orang tuanya yang telah meninggal. Berarti anak yang bertanya kepada Nabi, bagaimana cara bakti yang bisa dilakukan kepada yang sudah meninggal. Nabi sampaikan untuk bersedekah. Jadi sedekah, dan sedekah yang terbaik antara lain memberikan makanan. Itu amut ta'am. Di hadis lain juga disebutkan annal mu'mina yuftanu sab'an wal munafiqa arba'ina wa sanaduhu sahih. Annal arwaha 'ala al-qubur sab'ata ayyam min yaumid dafn la tufariquhu wa lam aqif 'ala sanadi. Jadi banyak riwayat yang menyebutkan. Itu artinya kalau banyak riwayat dengan berbagai jalur yang sampai, maka riwayat yang dikeluarkan oleh sumber itu dengan sanad yang berbeda-beda menunjukkan bahwa substansi dari riwayat itu sesungguhnya tidak ada yang palsu atau bahkan tidak ada yang dhaif. Minimal derajat riwayat itu menempati posisi hasan. Jadi hasan itu baik, di atasnya lagi sahih. Bahkan ulama ada yang berkata riwayat ini sahih. Ya. Nah, karena itu tradisi. Jadi sebenarnya bukan tradisi. Ini ajaran yang mentradisi. Jadi bukan dibuat-buat oleh budaya. Cuma biasanya teknis pelaksanaannya itu disesuaikan dengan tradisi budaya. Jadi teknisnya yang produk budaya, substansinya itu hadis, ajaran Islam. Jadi substansi dari berkumpul sampai 7 hari, berkumpul di 40 hari, berkumpul di 1 tahun, berkumpul, itu ajaran Islam. Ajaran Islam bukan budaya. Pelaksanaannya yang itu produk budaya. Misalnya takziahnya orang Arab berkumpulnya misalnya ketika ada kematian beda dengan orang Bugis, orang Makassar, orang Indonesia. Kalau di Arab biasanya kalau ada berkumpul seperti itu ada yang mengaji, lalu yang lain mendengarkan ayat-ayat itu sampai habis. Tidak ada yang ceramah. Kenapa ya? Karena yang mengaji orang Arab, yang mendengarkan orang Arab, yang dibaca bahasa Arab. Jadi tidak perlu ada ceramah. Ya, mereka hanya cukup duduk dengar, setelah itu pulang. Yang bisa dimakan dimakan. Kita ini kalau pakai gaya begitu di
di Indonesia, di Makassar, yang mengaji orang Sidendreng, yang mendengarkan orang Jeneponto, yang dibaca bahasa Arab, yang mengajinya juga tidak paham, apalagi yang mendengar, sehingga dibantu dengan ceramah-ceramah misalnya. Itu teknis, itu hasil dari budaya, itu namanya produk budaya. Tapi ajaran untuk berkumpul, memberikan doa yang terbaik, bersedekah atas nama almarhum, itu ajaran Islam, bukan budaya. Teknisnya yang budaya. Kalau di Makassar ada barongko, ada, tapi biasanya tidak ada onde-onde kalau orang mati. Ya, yang ada biasa kalau apang, ya itu ada. Itu namanya produk budaya. Jadi kalau misalnya ada orang yang potong kambing misalnya, ya potong kambing, itu berangkat dari hadis ini. Sekalipun tidak ada bilang potong kambing, tidak ada. Tapi yang ada itu kanu yastahibbuna ay yut'ama anhum tilkal ayyam, memberi makan, jadi biar nasi dos. Tapi ada lagi tradisi, ya ini sudah masuk, ini tradisi. Ada namanya tradisi potong kambing hari ke-7. Kenapa bisa? Sebelum ulama-ulama kita ini mengajarkan berakidah yang benar, ternyata itu sudah menjadi budaya di masyarakat Jawa, masyarakat Bugis, masyarakat Makassar, bahwa kambing yang dipotong atau sapi yang dipotong itu bisa menjadi kendaraan orang mati. Ya, misalnya inilah tonat-tonan atau matewe nasi, ya kan? Ya, supaya ada dia pakai berkendaraan. Darah yang mengalir untuk dipersembahkan ke kuburan ini misalnya. Nah, itu yang merusak akidah. Itu yang merusak akidah. Dia niatkan darahnya, dia niatkan binatangnya untuk persembahan kepada orang mati, ya, dengan maksud dan tujuan yang berbeda dengan ajaran syariah. Lalu kemudian ulama datang, bukan menghilangkan itu, tapi memberi arti, merubah niat. Karena makan kambing itu tidak ada larangan. Yang dilarang adalah cara menyembelih dengan niat yang berbeda dengan ajaran Islam. Maka kalau misalnya sebelum diajarkan dia niatkan ini darahnya, ini dagingnya, ini apanya untuk orang mati ini, maka dirubah, tidak perlu baca begitu. Bilang saja Bismillahirrahmanirrahim. Sudah masak kari, panggil orang, baca doa, panggil Pak Imam, bacakan doa. Nah, itu. Jadi itu namanya, ini sudah masuk budaya Islam. Jadi substansi ajaran Islam yang diisi dengan nilai-nilai budaya. Makanya tidak ada itu di apa namanya di Arab. Kalau di Mekah sih sebelum Saud ini berkuasa yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab, itu tradisi-tradisi seperti ini ada sebelum, jadi jauh sebelumnya. Lalu kemudian berubah dengan faham keagamaan yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang menjadi pemahaman keagamaan Raja Saud. Nah, itulah yang kemudian semua yang pernah ada tradisi-tradisi seperti ini, tarekat-tarekat, kumpulan-kumpulan halaqah zikir,
model-model keagamaan seperti ini itu kemudian dihilangkan oleh kekuasaan ini. Di Arab itu seperti Mesir dan lain-lain, Yaman, tidak ada model seperti kita. Kalau sudah potong kambing, panggil Pak Imam untuk baca doa. Tidak ada. Karena mereka tidak butuh. Ulama mereka tidak pernah mengajarkan, karena tidak ada masalah. Kita di sini ada masalah yang dilihat oleh ulama-ulama kita yang membawa Islam. Wah, kalau begitu lebih baik panggil yang bisa baca doa. Biasanya yang bisa baca doa itu Pak Imam. Lebih bagus panggil Pak Imam, bacakan doa, supaya tidak macam-macam itu doanya. Itulah namanya sudah budaya. Ya. Jadi dasarnya ada. Hari ke-7, hari ke-40, haul, itu dasarnya ada. Nabi Adam disebutkan dalam satu riwayat, tafsir Ibnu Katsir juga, tidak salah, bahwa ketika Nabi Adam wafat, itu malaikat bertakziah sampai hari ke-40. Ya, malaikat yang bertakziah sampai hari ke-40. Itulah yang menjadi dasar. Karena alam barzah itu sesungguhnya alam secara kondisional, secara alam, secara alami beda dengan alam syahadah. Itu masing-masing punya sunnatul kaun, masing-masing ada hukum alamnya. Jadi hukum alam ketika kita berada di rahim, beda hukum alamnya dengan ketika kita berada di dunia, hukum alam yang berbeda. Begitu juga ketika kita sudah pindah ke alam barzah, hukum alam yang berbeda. Jadi jangan kita mengukur hukum alam dunia untuk alam barzah. Ya. Hukum alam kita sekarang ini yang dinamakan dengan syahadah. Makanya dinamakan syahadah. Kira-kira artinya alam rasa. Karena semuanya kita bisa rasa dengan panca indera. Makanya dinamakan alam syahadah. Kita ini dibatasi oleh tubuh. Jadi tubuh kita ini yang membatasi roh kita. Makanya Imam Asy-Syarawi mengatakan manusia itu bermacam-macam. Ada manusia ketika tersadar itu punya alam sendiri. Sekarang ini saya lihat bapak lihat saya. Jadi yang membatasi kita ini bisa baku lihat, yang membantu dan membatasi. Jadi yang membantu kita bisa baku lihat ini tubuh, Pak, mata. Ya, mata yang membantu kita. Tapi mata juga yang membatasi kita untuk melihat. Kita tidak bisa lihat sekarang yang terjadi di Al-Markas, kecuali kalau buka HP, kalau kebetulan live di sana. Tapi kalau tidak live, kita tidak tahu apa yang terjadi di bawah ini. Kenapa? Karena tertutup benda. Jadi alam tubuh kita ini terbatas, dan ketika itu hidup, maka bisa saling berkomunikasi dengan batasan-batasan ruang dan waktu. Tapi ketika
kita tidur lain lagi alamnya. Ya. Kita masih hidup tapi tidur lain lagi alamnya. Kadang-kadang kita tidur di Jalan Sunuk, saudara kita yang lain tidur di Pinrang, tapi ketemunya dalam mimpi. Alamnya beda. Ya, alamnya beda. Rohnya masih ada. Rohnya di tubuhnya masih ada. Tapi rohnya ini berkesempatan untuk bertemu. Tidak ada sekat waktu dan ruang. Kenapa? Karena tubuhnya tidak ikut. Itu sudah dua itu modelnya. Jadi orang yang hidup tidak tidur bisa berkomunikasi secara normal, secara alami. Tapi ada juga komunikasi tidur. Apalagi orang yang biasanya pacaran, sekali seminggu pasti mimpi. Kenapa? Karena batinnya selalu baku kontak. Jadi batin yang baku kontak, sehingga tubuh yang tidur tadi ini, tubuh yang istirahat tadi ini, itu tidak dibiarkan di tempatnya. Rohnya yang apa namanya, yang leluasa bertemu. Ya, rohnya yang leluasa bertemu, terpaut hatinya. Yang ketiga, ada orang yang sudah mati, tubuhnya sudah tidak ada. Rohnya ini yang. Jadi kalau demikian, itu namanya silatul arwah. Tidak ada batasan waktu hubungan roh antara roh. Jadi misalnya Pak Kiai Syekh Malik, kakek-kakeknya atau guru tak, mertuanya guru tak, siapa lagi namanya guru tak? Saya Tahir, ya saya Tahir, guru tak saya Tahir. Sekalipun sudah lama berpisah secara fisik dengan saya Malik, guru tak saya Malik, lama berpisah secara fisik, tapi rohnya bisa saling kontak. Coba bayangkan, tiba-tiba rindu, ya kan? Rindu itu adalah kontak batin. Dia juga rindu. Jadi orang yang ada di sana juga rindu. Bagaimana rindunya? Rindu menanti doa. Jadi doa yang menghubungkan. Ketika kita kirimkan doa, itu tidak ada sekat tubuh. Tubuh tinggal. Doa kita yang saling bertemu dengan kontak roh itu, kontak batin itu. Itulah sebabnya Nabi atau Al-Quran selalu mengajarkan kepada kita berdoa, mendoakan orang mati. Banyak itu doa-doa dalam Al-Quran kepada orang mati. Misalnya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Banyak doa-doa seperti itu dalam Al-Quran. Doa yang kita biasa baca ketika hari Jumat, khatib membaca Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'min al ahya'i minhum wal amwat. Doa yang diajarkan Nabi ketika kita lewat kuburan ada juga. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kita memberi salam. Kenapa kita memberi salam padahal dia orang mati? Kalau tidak ada hubungan, Pak, antara kita dengan orang mati, ngapain kita memberi salam? Tapi Nabi ajarkan kita memberi salam. Itu artinya kalau kita memberi salam pasti dijawab. Dan kalau ada orang yang lewati kuburan tidak memberi salam, maka orang yang dalam kuburan itu melaknat kita. Taliwanan deh. Malu-malu kita tidak tahu nak baca yang kibela. Ya. Jadi mereka tersambung. Kita yang kadang-kadang yang membatasi kita ini, hati kita tidak tersambung karena masih ada batin, masih ada fisik yang membatasi. Tapi kalau fisik ini mengikuti keinginan batin, maka itulah biasa ada orang yang
sekalipun hidup, tapi setiap saat ingat orang matinya, setiap saat ingat orang matinya. Kenapa? Karena batinnya yang mengajak dia untuk mengingat, mengenang. Ya. Kalau biasa hari kemerdekaan misalnya, setiap tanggal 17 biasa pembina upacara, mari kita mengheningkan cipta, mengenang para. Sayangnya hanya sekali 1 tahun, nanti 17 Agustus. Tapi untung masih ingat 17 Agustus, yang seharusnya setiap saat mengenang itu orang mati yang berjasa. Itu seharusnya. Dan itu kan doa Nabi ajarkan. Untungnya kalau kita lewat di kuburan 4 tidak kita dengarkan. Kau bilang ki assalamualaikum ya ahli kubur, tiba-tiba kita lewat orangnya, waalaikumsalam haji. Ngapain tu mai haji? Sampai aja kok. Ya. Maka tidak ada orang yang itulah rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah ada di situ. Ma anta bimusmi'in man fil qubur. Kau tidak bisa mendengarkan rintihan suara orang yang dalam kuburan. Bagaimana kalau kita bisa dengarkan itu? Tapi mereka itu membutuhkan ini doa-doa. Dia membutuhkan doa-doa. Karena itu ada riwayat lagi yang menyebutkan yang lain, bahwa doa yang kita kirimkan kepada mereka itu menjelma seperti tobak. Tobak itu artinya kapara. Kapara. Yang bisa dihidangkan. Nah, itu sudah alamnya sudah beda. Jadi alam sunnatul kaunnya, sunnatullahnya, alamnya, ya hukum alamnya berbeda. Jadi kita kirimkan doa seperti menjelma menjadi bingkisan makanan. Jadi makanannya orang yang ada dalam barzah bukan makanan onde-onde, bukan kambing, tapi doanya itu yang menjadi kambing. Jadi gizinya supaya mereka hidup di sana itu doa. Apalagi kalau amalannya pas-pasan. Tapi kalau banyak je amal jariahnya, biar mungkin tidak ada yang doakan, tapi jalan terus gitu bingkisannya. Tapi kalau tidak ada temu amal jariah, tidak ada temu yang doakan, apa ini? Nagapa? Ya, 10 anak tidak ada yang satu pun berdoa. 10 anak tidak ada yang berdoa. Sibuk semuanya. Sayang. Ya. Nah itu berubah menjadi bingkisan doa-doa kita itu. Sehingga banyak lagi riwayat-riwayat juga yang menyebutkan, misalnya Nabi mengajarkan kalau kita melewati kuburan, kita dianjurkan untuk membaca Qul huwallahu ahad 11 kali misalnya. Itu ada itu. Jangan lagi dibilang itu tidak kuat. Nah memang kalau misalnya tidak ada, tak usah bilang ada, tidak ada dalilnya. Kalau kita baca Qul huwallahu ahad, apa masalah? Kan tidak ada juga masalah. Kalaupun tidak sampai sama orang mati, kau yang dapat pahala. Ya, makanya Ibnu Taimiyah mengatakan, Ibnu Taimiyah ini yang bilang, Ibnu Taimiyah itu selalu menjadi rujukan orang yang tidak membenarkan kiriman-kiriman Al-Quran. Tapi ternyata Ibnu Taimiyah mengatakan begini, kalau kita baca doa, misalnya ya Allah ampuni dosanya, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi, itu adalah bagian kita dari doa itu. Boleh Allah terima, boleh tidak. Ya, kita doakan Allahumma firlahu warhamhu. Boleh doa kita diterima oleh Allah, boleh tidak. Ya.
Tapi kalau kita baca Al-Quran, baca Al-Fatihah misalnya, itu sudah pasti kita punya pahala. Setiap huruf ada kebaikan, setiap huruf ada kebaikan. Kalau kita punyai pahala itu, lalu kita kirimkan pahala itu kepadanya, maka itu sampai kepada yang kita niatkan. Itu Ibnu Taimiyah mengatakan begitu. Kalau kita hanya sekedar, ya bagus ya kalau langsung dua-duanya kita, ya Allah ampuni dosa-dosanya, ya ampuni, rahmati, dan saya kirimkan Al-Fatihah kepadanya. Nah itu lebih bagus lagi. Ya, lebih bagus lagi. Tapi kalau misalnya hanya Al-Fatihah, itu juga sudah bagus. Apalagi ada hadis Nabi mengatakan salah satu fadilahnya Al-Fatihah adalah mengangkat murka Allah. Jadi kalau kita niatkan dengan Fatihah, Allah menghilangkan murka. Itu bisa. Karena memang itu salah satu manfaatnya surah Al-Fatihah, menghilangkan murka, ghadabullah. Jadi kalau misalnya kita niatkan dengan Fatihah ini, semoga Allah mengangkat murkanya kepada yang bersangkutan dan menurunkan rahmatnya. Wah itu pas sekali. Jadi cocok sekali itu. Nah, makanya kalau misalnya kita kumpul-kumpul, apakah itu hari ke-7, apakah hari ke-27, apakah hari, ya kalau ada mau lebih-lebih lagi misalnya, apalagi mau tiap hari tidak masalah kalau anaknya. Misalnya anaknya ketika kumpul, ayo kita doakan lagi orang tua. Apalagi kalau misalnya ada acara, kita doakan lagi orang tua. Makanya juga ada biasa tradisi. Nah ini tradisi lagi nih. Kalau mau Lebaran atau Ramadan, biasa satu hari dia kumpulkan orang, terutama keluarganya, dia kasih kapara. Di situ ada mie apanya, ada mie apanya. Sini dulu, kita baca-baca dulu. Ya. Nah ini juga tradisi nih. Mungkin berangkat tadi dari hadis bahwa doa itu menjelma menjadi bingkisan tabak kapara. Makanya dikasih kapara supaya ini untuk anu ya, ini kaparanya ini untuk anu ya, ini kaparanya untuk anu ya. Ada semua. Ada semua itu. Nah, ini sudah budaya yang pemahaman agama yang menjadi budaya. Jadi pemahaman agama. Apakah itu boleh? Tergantung niatnya. Jadi kalau misalnya kue itu misalnya dihidangkan, lalu kita niatkan dengan bacaan-bacaan doa yang kita baca, itu dikirimkan kepada almarhum. Setelah itu kita makan kuenya, itu cocok. Itu yang cocok. Tapi yang salah setelah kita doakan, ini kuenya bawa ke kuburan. Ya, supaya nak makan tongko dengan unu. Nah, itu yang salah itu. Itu yang salah. Sudah tidak benar itu. Yang benar adalah kalau banyak kapar silahkan banyak kapar. Ini almarhum Idola, almarhum Indosity, almarhum Indotang. Ya, mau baca-baca ini masing-masing. Tidak masalah. Ya, sudah baca kita makan. Ya, sudah dibaca kita makan. Bukan ini yang dibaca, doa yang dibaca kepada orang mati. Ya. Jadi kalau mau Pak, baru kita mau potong kambing maki, baru panggil Pak Imam. Baca-baca yang ki. Ya, yang penting kita makan. Apa? Untuk apa ini? Nah, sudah 30 tahunnya atau berapa tahunnya? Tidak masalah. Ya, karena tidak mesti harus waktunya sekian-sekian, tidak mesti. Niatkan saja itu sedekah, makanan itu sedekah. Apalagi kalau misalnya sudah dipotong kambing baru dibawa ke panti asuhan. Ini, niatkan. Semoga pahalanya ini dinikmati oleh almarhum. Wah, itu luar biasa, itu bagus itu. Wallahu alam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala rasulillah. Allahu taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina hasanah akhirati hasanah wa qina adzaban. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mengisi duduk iktikaf kita sambil menanti masuknya waktu Isya. Pengajian kita pada kesempatan ini mengangkat beberapa riwayat yang terkait dengan apa yang terjadi pada orang yang telah berpindah ke alam barzakh dalam hari-hari tertentu, sebagaimana yang ditemukan dalam beberapa riwayat. Misalnya ada riwayat yang dikeluarkan, yang disampaikan oleh Abu Bakar bin Malik. Haddatsana Abu Bakar bin Malik, Sana Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, Sana Abi, Sana Hashim bin Al-Qasim, Sana Al-Ashja'i an Sufyan Al-Thawri. Jadi ini sanadnya bersambung, sempat melewati ulama besar Ahmad bin Hanbal. Sumbernya dari Hashim ibn Al-Qasim Ashja'i, yang sumbernya Sufyan Al-Thawri. Qala Tawus, innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an. Orang mati itu orang yang sudah dikuburkan akan kembali mendapatkan ujian dalam kuburnya sab'an, pada hari ke-7. Fakanu yastahibbuna ayyut'ama anhum tilkal ayyam. Itulah sebabnya dari keluarga orang mati ini, mereka yang berkesempatan untuk melakukan sedekah dengan mengundang orang agar diberi makanan atau membagikan sedekah makanan, mereka upayakan untuk dilakukan pada hari-hari itu. Ini dasarnya oleh sebagian masyarakat Muslim, terutama di Indonesia. Biasanya kalau ada orang meninggal, pada hari ke-7 kembali untuk mendoakan khusus atau memberikan sedekah kepada orang lain yang niat keluarganya bisa terkirim kepada orang yang sudah masuk di alam barzakh, di alam kubur, di mana pada hari ke-7 itu kembali mendapatkan etape atau fase fitnah, fase ujian, sebagaimana di awal-awal ketika dia memasuki kuburan. Jadi riwayat ini sumbernya cukup banyak. Misalnya Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya juz kelima Hilyatul Awliya li Abi Naim Al-Asbahani, juz keempat halaman 11. Wasifatus Safwah li Abil Faraj Abdurrahman Al-Jauzi,
Ada buku juga yang sangat terkenal yang dikarang oleh Ibnu Katsir, Al-Bidayah wan Nihayah, juz 9. Bahkan syarah Sahihul Bukhari ini disyarah oleh Ibnu Battal, juz ketiga. Ada juga syarahnya Sahih Bukhari yang judul bukunya Umdatul Qari. Jadi ini banyak riwayat yang menyebutkan, dan ulama-ulama hadis, ulama-ulama besar itu menulis, menyebutkan dalam karya-karya mereka. Di riwayat lain juga disebutkan sebagaimana yang disampaikan oleh Ahmad ibn Hanbal fi Zuhud wa Abu Nuaim fil Hilyah. Jadi ada dua sumber ini dalam kitab, dalam Zuhud oleh Ahmad ibn Hanbal, dan dalam kitab Al-Hilyah oleh Abu Nuaim. Ini juga sumbernya dari Taus. Disampaikan bahwa annal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an fakanu yastahibbuna an yut'imu anhum tilkal ayyam. Isnaduhu sahih. Bahwa orang mati itu diuji, mendapatkan kembali ujian yang amat dahsyat di dalam kuburnya pada hari ketujuh. Ada yang memaknainya sampai hari ketujuh. Makanya kalau ada biasa orang yang bertakziah mulai malam pertama sampai malam ketujuh, ya, mereka sengaja kumpulkan. Jadi mengumpulkan orang bertakziah lalu memberikan makanan, itu riwayat hadis yang disebutkan oleh ulama-ulama ini dalam kitab ini. Apa manfaatnya? Diniatkan agar sedekah yang diberikan oleh keluarga almarhum itu bisa dinikmati oleh yang bersangkutan, oleh almarhum. Dan secara umum memang riwayat hadis yang diterima secara mutawatir bahwa pernah suatu waktu Nabi ditanya oleh seseorang bagaimana caranya berbakti kepada orang tuanya yang telah meninggal. Berarti anak yang bertanya kepada Nabi, bagaimana cara bakti yang bisa dilakukan kepada yang sudah meninggal. Nabi sampaikan untuk bersedekah. Jadi sedekah, dan sedekah yang terbaik antara lain memberikan makanan. Itu amut ta'am. Di hadis lain juga disebutkan annal mu'mina yuftanu sab'an wal munafiqa arba'ina wa sanaduhu sahih. Annal arwaha 'alal qubur sab'ata ayyam min yaumid dafn la tufariquhu wa lam aqif 'ala sanadi. Jadi banyak riwayat yang menyebutkan. Itu artinya kalau banyak riwayat dengan berbagai jalur yang sampai, maka riwayat yang dikeluarkan oleh sumber itu dengan sanad yang berbeda-beda menunjukkan bahwa substansi dari riwayat itu
sesungguhnya tidak ada yang palsu atau bahkan tidak ada yang dhaif. Minimal derajat riwayat itu menempati posisi hasan. Jadi hasan itu baik, di atasnya lagi sahih. Bahkan ulama ada yang berkata riwayat ini sahih. Ya. Nah, karena itu tradisi, jadi sebenarnya bukan tradisi. Ini ajaran yang mentradisi. Jadi bukan dibuat-buat oleh budaya. Cuma biasanya teknis pelaksanaannya itu disesuaikan dengan tradisi budaya. Jadi teknisnya yang produk budaya, substansinya itu hadis, ajaran Islam. Jadi substansi dari berkumpul sampai 7 hari, berkumpul di 40 hari, berkumpul di 1 tahun, berkumpul, itu ajaran Islam. Ajaran Islam bukan budaya. Pelaksanaannya yang itu produk budaya. Misalnya takziahnya orang Arab berkumpulnya misalnya ketika ada kematian beda dengan orang Bugis, orang Makassar, orang Indonesia. Kalau di Arab biasanya kalau ada berkumpul seperti itu ada yang mengaji, lalu yang lain mendengarkan ayat-ayat itu sampai habis. Tidak ada yang ceramah. Kenapa ya? Karena yang mengaji orang Arab, yang mendengarkan orang Arab, yang dibaca bahasa Arab. Jadi tidak perlu ada ceramah. Ya, mereka hanya cukup duduk dengar, kalau itu pulang. Yang bisa dimakan dimakan. Kita ini kalau pakai gaya begitu di Indonesia, di Makassar, yang mengaji orang Sidenreng, yang mendengarkan orang Jeneponto, yang dibaca bahasa Arab, yang mengajinya juga tidak paham, apalagi yang mendengar, sehingga dibantu dengan ceramah-ceramah misalnya. Itu teknis, itu hasil dari budaya, itu namanya produk budaya. Tapi ajaran untuk berkumpul, memberikan doa yang terbaik, bersedekah atas nama almarhum, itu ajaran Islam, bukan budaya. Teknisnya yang budaya. Kalau di Makassar ada barongko, ada, tapi biasanya tidak ada onde-onde kalau orang mati. Ya, yang ada biasa kalau apang, ya itu ada. Itu namanya produk budaya. Jadi kalau misalnya ada orang yang potong kambing misalnya, ya potong kambing, itu berangkat dari hadis ini. Sekalipun tidak ada bilang potong kambing, tidak ada. Tapi yang ada itu kanu yastahibbuna ayyut'ama anhum tilkal ayyam, memberi makan, jadi biar nasi dos. Tapi ada lagi tradisi, ya ini sudah masuk, ini tradisi. Ada namanya tradisi potong kambing hari ke-7. Kenapa bisa? Sebelum ulama-ulama kita ini mengajarkan berakidah yang benar, ternyata itu sudah menjadi budaya di masyarakat Jawa, masyarakat Bugis, masyarakat Makassar, bahwa kambing yang dipotong atau sapi yang dipotong itu bisa menjadi kendaraan orang mati. Ya, misalnya inilah tonat-tonan atau matewe nas, ya kan?
Ya, supaya ada dia pakai berkendaraan. Darah yang mengalir untuk dipersembahkan ke kuburan ini misalnya. Nah, itu yang merusak akidah. Itu yang merusak akidah. Dia niatkan darahnya, dia niatkan binatangnya untuk persembahan kepada orang mati. Ya, dengan maksud dan tujuan yang berbeda dengan ajaran syariah. Lalu kemudian ulama datang, bukan menghilangkan itu, tapi memberi arti, merubah niat. Karena makan kambing itu tidak ada larangan. Yang dilarang adalah cara menyembelih dengan niat yang berbeda dengan ajaran Islam. Maka kalau misalnya sebelum diajarkan dia niatkan ini darahnya, ini dagingnya, ini apanya untuk orang mati ini, maka dirubah, tidak perlu baca begitu. Bilang saja Bismillahirrahmanirrahim. Sudah masak kari, panggil orang, baca doa, panggil Pak Imam, bacakan doa. Nah, itu. Jadi itu namanya, ini sudah masuk budaya Islam. Jadi substansi ajaran Islam yang diisi dengan nilai-nilai budaya. Makanya tidak ada itu di apa namanya di Arab. Kalau di Mekah sih sebelum Saud ini berkuasa yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab, itu tradisi-tradisi seperti ini ada sebelum, jadi jauh sebelumnya. Lalu kemudian berubah dengan faham keagamaan yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang menjadi pemahaman keagamaan Raja Saud. Nah, itulah yang kemudian semua yang pernah ada tradisi-tradisi seperti ini, tarekat-tarekat, kumpulan-kumpulan halaqah zikir, model-model keagamaan seperti ini, itu kemudian dihilangkan oleh kekuasaan ini. Di Arab itu seperti Mesir dan lain-lain, Yaman, tidak ada model seperti kita. Kalau sudah potong kambing, panggil Pak Imam untuk baca doa. Tidak ada. Karena mereka tidak butuh. Ulama mereka tidak pernah mengajarkan, karena tidak ada masalah. Kita di sini ada masalah yang dilihat oleh ulama-ulama kita yang membawa Islam. Wah, kalau begitu lebih baik panggil yang bisa baca doa. Biasanya yang bisa baca doa itu Pak Imam. Nah, lebih bagus panggil Pak Imam, bacakan doa, supaya tidak macam-macam itu doanya. Itulah namanya sudah budaya. Ya. Jadi dasarnya ada. Hari ke-7, hari ke-40, haul, itu dasarnya ada. Nabi Adam disebutkan dalam satu riwayat tafsir Ibnu Katsir juga, tidak salah, bahwa ketika Nabi Adam wafat, itu malaikat bertakziah sampai hari ke-40. Ya, malaikat yang bertakziah sampai hari ke-40. Itulah yang menjadi dasar. Karena alam barzah itu sesungguhnya alam secara kondisional, secara alam, secara alami beda dengan alam syahadah.
Itu masing-masing punya sunnatul kaun, masing-masing ada hukum alamnya. Jadi hukum alam ketika kita berada di rahim, beda hukum alamnya dengan ketika kita berada di dunia, hukum alam yang berbeda. Begitu juga ketika kita sudah pindah ke alam barzah, hukum alam yang berbeda. Jadi jangan kita mengukur hukum alam dunia untuk alam barzah. Ya. Hukum alam kita sekarang ini yang dinamakan dengan syahadah. Makanya dinamakan syahadah. Kira-kira artinya alam rasa. Karena semuanya kita bisa rasa dengan panca indera. Makanya dinamakan alam syahadah. Kita ini dibatasi oleh tubuh. Jadi tubuh kita ini yang membatasi roh kita. Makanya Imam Asy-Syarawi mengatakan manusia itu bermacam-macam. Ada manusia ketika tersadar itu punya alam sendiri. Sekarang ini saya lihat bapak lihat saya. Jadi yang membatasi kita ini bisa baku lihat, yang membantu dan membatasi. Jadi yang membantu kita bisa baku lihat ini tubuh Pak, mata. Ya, mata yang membantu kita. Tapi mata juga yang membatasi kita untuk melihat. Kita tidak bisa lihat sekarang yang terjadi di Al-Markas, kecuali kalau buka HP, kalau kebetulan live di sana. Tapi kalau tidak live, kita tidak tahu apa yang terjadi di bawah ini. Kenapa? Karena tertutup benda. Jadi alam tubuh kita ini terbatas. Dan ketika itu hidup, maka bisa saling berkomunikasi dengan batasan-batasan ruang dan waktu. Tapi ketika kita tidur, lain lagi alamnya. Ya. Kita masih hidup tapi tidur, lain lagi alamnya. Kadang-kadang kita tidur di Jalan Sunuk, saudara kita yang lain tidur di Pinrang, tapi ketemunya dalam mimpi. Alamnya beda. Ya, alamnya beda. Rohnya masih ada. Rohnya di tubuhnya masih ada. Tapi rohnya ini berkesempatan untuk bertemu. Tidak ada sekat waktu dan ruang. Kenapa? Karena tubuhnya tidak ikut. Itu sudah dua itu modelnya. Jadi orang yang hidup tidak tidur bisa berkomunikasi secara normal, secara alami. Tapi ada juga komunikasi tidur. Apalagi orang yang biasanya pacaran, sekali seminggu pasti mimpi. Kenapa? Karena batinnya selalu baku kontak. Jadi batin yang baku kontak, sehingga tubuh yang tidur tadi ini, tubuh yang istirahat tadi ini, itu tidak dibiarkan di tempatnya. Rohnya yang apa namanya, yang leluasa bertemu. Ya, rohnya yang leluasa bertemu, terpaut hatinya. Yang ketiga, ada orang yang sudah mati, tubuhnya sudah tidak ada. Rohnya ini yang. Jadi kalau demikian, itu namanya silatul arwah. Tidak ada batasan waktu hubungan roh antara roh. Jadi misalnya Pak Kiai Syekh Malik, kakek-kakeknya atau guru tak, mertuanya guru tak. Siapa lagi namanya guru tak? Saya Tahir, ya, saya Tahir, guru tak saya Tahir. Sekalipun sudah lama berpisah secara fisik dengan saya Malik, guru tak saya Malik, lama berpisah secara fisik,
tapi rohnya bisa saling kontak. Coba bayangkan tiba-tiba rindu, ya kan? Rindu itu adalah kontak batin. Dia juga rindu. Jadi orang yang ada di sana juga rindu. Bagaimana rindunya? Rindu menanti doa. Jadi doa yang menghubungkan. Ketika kita kirimkan doa, itu tidak ada sekat tubuh. Tubuh tinggal. Doa kita yang saling bertemu dengan kontak roh itu, kontak batin itu. Itulah sebabnya Nabi atau Al-Quran selalu mengajarkan kepada kita berdoa, mendoakan orang mati. Banyak itu doa-doa dalam Al-Quran kepada orang mati. Misalnya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Banyak doa-doa seperti itu dalam Al-Quran. Doa yang kita biasa baca ketika hari Jumat, khatib membaca Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'min al ahya'i minhum wal amwat. Doa yang diajarkan Nabi ketika kita lewat kuburan ada juga. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kita memberi salam. Kenapa kita memberi salam padahal dia orang mati? Kalau tidak ada hubungan, Pak, antara kita dengan orang mati, ngapain kita memberi salam? Tapi Nabi ajarkan kita memberi salam. Itu artinya kalau kita memberi salam pasti dijawab. Dan kalau ada orang yang lewati kuburan tidak memberi salam, maka orang yang dalam kuburan itu melaknat kita. Taliwanen deh. Malu-malu kita tidak tahu nak baca yang kibela. Ya. Jadi mereka tersambung. Kita yang kadang-kadang yang membatasi kita ini, hati kita tidak tersambung karena masih ada batin. Masih ada fisik yang membatasi. Tapi kalau fisik ini mengikuti keinginan batin, maka itulah biasa ada orang yang sekalipun hidup, tapi setiap saat ingat orang matinya. Setiap saat ingat orang matinya. Kenapa? Karena batinnya yang mengajak dia untuk mengingat, mengenang. Ya. Kalau biasa hari kemerdekaan misalnya, setiap tanggal 17 biasa pembina upacara, mari kita mengheningkan cipta, mengenang para. Sayangnya hanya sekali 1 tahun, nanti 17 Agustus. Tapi untung masih ingat 17 Agustus. Yang seharusnya setiap saat mengenang itu orang mati yang berjasa. Itu seharusnya. Dan itu kan doa. Nabi ajarkan. Untungnya kalau kita lewat di kuburan Pak tidak kita dengarkan. Bilang assalamualaikum ya ahli kubur, tiba-tiba kita lewat orangnya bilang waalaikumsalam Haji. Ngapain tuh mai Haji? Sampai aja kok. Ya. Maka tidak ada orang yang itulah rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah ada di situ. Ma anta bimusmi'in man fil qubur. Kau tidak bisa mendengarkan rintihan suara orang yang dalam kuburan. Bagaimana kalau kita bisa dengarkan itu? Tapi mereka itu membutuhkan ini doa-doa. Dia membutuhkan doa-doa. Karena itu ada riwayat lagi yang menyebutkan yang lain, bahwa doa yang kita kirimkan kepada mereka itu menjelma seperti tabak. Tabak itu artinya kapara. Kapara. Yang bisa dihidangkan. Nah, itu sudah alamnya sudah beda. Jadi alam sunnatul kaunnya, sunnatullahnya, alamnya, ya hukum alamnya berbeda. Jadi kita kirimkan doa seperti menjelma menjadi bingkisan makanan. Jadi makanannya orang yang dalam barzah bukan makanan onde-onde, bukan kambing.
Tapi doanya itu yang menjadi kambing. Jadi gizinya supaya mereka hidup di sana itu doa. Apalagi kalau amalannya pas-pasan. Tapi kalau banyak je amal jariahnya, biar mungkin tidak ada yang doakan, tapi jalan terus gitu bingkisannya. Tapi kalau tidak ada temu amal jariah, tidak ada temu yang doakan, apa ini? Nagapa? Ya, 10 anak tidak ada yang satu pun berdoa. 10 anak tidak ada yang berdoa. Sibuk semuanya. Sayang. Ya. Nah itu berubah menjadi bingkisan doa-doa kita itu. Sehingga banyak lagi riwayat-riwayat juga yang menyebutkan, misalnya Nabi mengajarkan kalau kita melewati pekuburan, kita dianjurkan untuk membaca Qul huwallahu ahad 11 kali misalnya. Itu ada itu. Jangan lagi dibilang itu tidak kuat. Nah memang kalau misalnya tidak ada, tak usah bilang ada, tidak ada dalilnya. Kalau kita baca Qul huwallahu ahad, apa masalah? Kan tidak ada juga masalah. Kalaupun tidak sampai sama orang mati, kau yang dapat pahala. Ya, makanya Ibnu Taimiyah mengatakan, Ibnu Taimiyah ini yang bilang, Ibnu Taimiyah itu selalu menjadi rujukan orang yang tidak membenarkan kiriman-kiriman Al-Quran. Tapi ternyata Ibnu Taimiyah mengatakan begini, kalau kita baca doa, misalnya ya Allah ampuni dosanya, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi, itu adalah bagian kita dari doa itu. Boleh Allah terima, boleh tidak. Ya, kita doakan Allahumma firlahu warhamhu. Boleh doa kita diterima oleh Allah, boleh tidak. Ya. Tapi kalau kita baca Al-Quran, baca Al-Fatihah misalnya, itu sudah pasti kita punya pahala. Setiap huruf ada kebaikan, setiap huruf ada kebaikan. Kalau kita punyai pahala itu, lalu kita kirimkan pahala itu kepadanya, maka itu sampai kepada yang kita niatkan. Itu Ibnu Taimiyah mengatakan begitu. Kalau kita hanya sekedar, ya bagus juga kalau langsung dua-duanya kita, ya Allah ampuni dosa-dosanya, ampuni, rahmati, dan saya kirimkan Al-Fatihah kepadanya. Nah itu lebih bagus lagi. Ya, lebih bagus lagi. Tapi kalau misalnya hanya Al-Fatihah, itu juga sudah bagus. Apalagi ada hadis Nabi mengatakan, salah satu fadilahnya Al-Fatihah adalah mengangkat murka Allah. Jadi kalau kita niatkan dengan Fatihah, Allah menghilangkan murka, itu bisa. Karena memang itu salah satu manfaatnya surah Al-Fatihah, menghilangkan murka, ghadabullah. Jadi kalau misalnya kita niatkan dengan Fatihah ini, semoga Allah mengangkat murkanya kepada yang bersangkutan dan menurunkan rahmatnya, wah itu pas sekali. Jadi cocok sekali itu. Nah, makanya kalau misalnya kita kumpul-kumpul, apakah itu hari ke-7, apakah hari ke-27, apakah hari, ya kalau ada mau lebih-lebih lagi misalnya, apalagi mau tiap hari tidak masalah. Kalau anaknya misalnya anaknya ketika kumpul, ayo kita doakan lagi orang tua. Apalagi kalau misalnya ada acara, kita doakan lagi orang tua. Makanya juga ada biasa tradisi, nah ini tradisi lagi nih. Kalau mau Lebaran atau Ramadan, biasa satu hari dia kumpulkan orang, terutama keluarganya, dia kasih kapara. Di situ ada mie apanya, ada mie apanya. Sini dulu, kita baca-baca dulu. Ya, nah ini juga tradisi nih. Mungkin berangkat tadi dari hadis bahwa doa itu menjelma menjadi bingkisan tabak kapara. Makanya dikasih kapara supaya ini untuk anu ya, ini kaparanya ini untuk anu ya, ini kaparanya untuk anu ya. Ada semua itu. Nah, ini sudah budaya yang
pemahaman agama yang menjadi budaya. Jadi pemahaman agama. Apakah itu boleh? Tergantung niatnya. Jadi kalau misalnya kue itu misalnya dihidangkan, lalu kita niatkan dengan bacaan-bacaan doa yang kita baca itu dikirimkan kepada almarhum. Setelah itu kita makan kuenya, itu cocok. Itu yang cocok. Tapi yang salah setelah kita doakan ini kuenya bawa ke kuburan. Ya, supaya nak makan tongko dengan nunu. Nah, itu yang salah itu. Itu yang salah. Sudah tidak benar itu. Yang benar adalah kalau banyak kapar silahkan banyak kapar. Ini almarhum Idola, almarhum Indosity, almarhum Indotang. Ya, baca-baca ini masing-masing. Tidak masalah. Ya, sudah baca kita makan. Ya, sudah dibaca kita makan. Bukan ini yang dibaca. Doa yang dibaca kepada orang mati. Ya. Jadi kalau mau Pak, baru kita mau potong kambing lagi, baru panggil Pak Imam, baca-baca yang Ki. Ya, yang penting kita makan. Apa? Untuk apa ini? Nah, sudah 30 tahunnya atau berapa tahunnya? Tidak masalah. Ya, karena tidak mesti harus waktunya sekian-sekian, tidak mesti. Niatkan saja itu sedekah, makanan itu sedekah. Apalagi kalau misalnya sudah dipotong kambing baru dibawa ke panti asuhan. Niatkan. Semoga pahalanya ini dinikmati oleh almarhum. Wah, itu luar biasa, itu bagus itu. Wallahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala rasulillah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina hasanah akhirati hasanatan wa qina adzaban. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengisi duduk iktikaf kita sambil menanti masuknya waktu Isya. Pengajian kita pada kesempatan ini mengangkat beberapa riwayat yang terkait dengan apa yang terjadi pada orang yang telah berpindah ke alam barzakh dalam hari-hari tertentu, sebagaimana yang ditemukan dalam beberapa riwayat. Misalnya ada riwayat yang dikeluarkan, yang disampaikan oleh Abu Bakar bin Malik. Haddatsana Abu Bakar bin Malik, Sana Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, Sana Abi, Sana Hashim bin Al-Qasim, Sana Al-Ashja'i an Sufyan Al-Thawri. Jadi ini sanadnya bersambung, sempat melewati ulama besar Ahmad bin Hanbal. Sumbernya dari Hashim ibn Al-Qasim Ashja'i, yang sumbernya Sufyan Al-Thawri. Qala Tawus, innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an. Orang mati itu orang yang sudah dikuburkan akan kembali mendapatkan ujian dalam kuburnya. Sab'an, pada hari ke-7. Fakanu yastahibbuna ayyut'ama anhum tilkal ayyam.
Itulah sebabnya dari keluarga orang mati ini, mereka yang berkesempatan untuk melakukan sedekah dengan mengundang orang agar diberi makanan atau membagikan sedekah makanan, mereka upayakan untuk dilakukan pada hari-hari itu. Ini dasarnya. Oleh sebagian masyarakat Muslim, terutama di Indonesia, biasanya kalau ada orang meninggal pada hari ke-7 kembali untuk mendoakan khusus atau memberikan sedekah kepada orang lain yang niat keluarganya bisa terkirim kepada orang yang sudah masuk di alam barzah, di alam kubur, di mana pada hari ke-7 itu kembali mendapatkan etape atau fase fitnah, fase ujian, sebagaimana di awal-awal ketika dia memasuki kuburan. Jadi riwayat ini sumbernya cukup banyak. Misalnya Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya juz kelima Hilyatul Awliya li Abi Naim Al-Asbahani, juz keempat halaman 11. Wasifatus Safwah li Abil Faraj Abdurrahman Al-Jauzi. Ada buku juga yang sangat terkenal yang dikarang oleh Ibnu Katsir, Al-Bidayah wan Nihayah, juz 9. Bahkan syarah Sahihul Bukhari ini disyarah oleh Ibnu Battal, juz ketiga. Ada juga syarahnya Sahih Bukhari yang judul bukunya Umdatul Qari. Jadi ini banyak riwayat yang menyebutkan, dan ulama-ulama hadis, ulama-ulama besar itu menulis, menyebutkan dalam karya-karya mereka. Di riwayat lain juga disebutkan sebagaimana yang disampaikan oleh Ahmad Ibnu Hanbal fi Zuhud wa Abu Nuaim fil Hilyah. Jadi ada dua sumber ini dalam kitab, dalam Zuhud oleh Ahmad Ibnu Hanbal, dan dalam kitab Al-Hilyah oleh Abu Nuaim. Ini juga sumbernya dari Taus. Disampaikan bahwa annal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an fakanu yastahibbuna an yut'imu anhum tilkal ayyam. Isnaduhu sahih. Bahwa orang mati itu diuji, mendapatkan kembali ujian yang amat dahsyat di dalam kuburnya pada hari ke-7. Ada yang memaknainya sampai hari ke-7. Makanya kalau ada biasa orang yang bertakziah mulai malam pertama sampai malam ke-7, ya, mereka sengaja kumpulkan. Jadi mengumpulkan orang bertakziah lalu memberikan makanan, itu riwayat hadis yang disebutkan oleh ulama-ulama ini dalam kitab ini. Apa
manfaatnya diniatkan agar sedekah yang diberikan oleh keluarga almarhum itu bisa dinikmati oleh yang bersangkutan, oleh almarhum. Dan secara umum memang riwayat hadis yang diterima secara mutawatir bahwa pernah suatu waktu Nabi ditanya oleh seseorang bagaimana caranya berbakti kepada orang tuanya yang telah meninggal. Berarti anak yang bertanya kepada Nabi, bagaimana cara bakti yang bisa dilakukan kepada yang sudah meninggal. Nabi sampaikan untuk bersedekah. Jadi sedekah, dan sedekah yang terbaik antara lain memberikan makanan. Itu amut ta'am. Di hadis lain juga disebutkan annal mu'mina yuftanu sab'an wal munafiqa arba'ina wa sanaduhu sahih. Annal arwaha 'ala al-qubur sab'ata ayyam min yaumid dafn la tufariquhu wa lam aqif 'ala sanadi. Jadi banyak riwayat yang menyebutkan. Itu artinya kalau banyak riwayat dengan berbagai jalur yang sampai, maka riwayat yang dikeluarkan oleh sumber itu dengan sanad yang berbeda-beda menunjukkan bahwa substansi dari riwayat itu sesungguhnya tidak ada yang palsu atau bahkan tidak ada yang dhaif. Minimal derajat riwayat itu menempati posisi hasan. Jadi hasan itu baik, di atasnya lagi sahih. Bahkan ulama ada yang berkata riwayat ini sahih. Ya. Nah, karena itu tradisi. Jadi sebenarnya bukan tradisi. Ini ajaran yang mentradisi. Jadi bukan dibuat-buat oleh budaya. Cuma biasanya teknis pelaksanaannya itu disesuaikan dengan tradisi budaya. Jadi teknisnya yang produk budaya, substansinya itu hadis, ajaran Islam. Jadi substansi dari berkumpul sampai 7 hari, berkumpul di 40 hari, berkumpul di 1 tahun, berkumpul, itu ajaran Islam. Ajaran Islam bukan budaya. Pelaksanaannya yang itu produk budaya. Misalnya takziahnya orang Arab berkumpulnya misalnya ketika ada kematian beda dengan orang Bugis, orang Makassar, orang Indonesia. Kalau di Arab biasanya kalau ada berkumpul seperti itu ada yang mengaji, lalu yang lain mendengarkan ayat-ayat itu sampai habis. Tidak ada yang ceramah. Kenapa ya? Karena yang mengaji orang Arab, yang mendengarkan orang Arab, yang dibaca bahasa Arab. Jadi tidak perlu ada ceramah. Ya, mereka hanya cukup duduk dengar, setelah itu pulang. Yang bisa dimakan dimakan. Kita ini kalau pakai gaya begitu di Indonesia, di Makassar, yang mengaji orang Sidenreng,
yang mendengarkan orang Jeneponto yang dibaca bahasa Arab, yang mengajinya juga tidak paham, apalagi yang mendengar, sehingga dibantu dengan ceramah-ceramah misalnya. Itu teknis, itu hasil dari budaya, itu namanya produk budaya. Tapi ajaran untuk berkumpul, memberikan doa yang terbaik, bersedekah atas nama almarhum, itu ajaran Islam, bukan budaya. Teknisnya yang budaya. Kalau di Makassar ada barongko, ada, tapi biasanya tidak ada onde-onde kalau orang mati. Ya, yang ada biasa kalau apang, ya itu ada. Itu namanya produk budaya. Jadi kalau misalnya ada orang yang potong kambing misalnya, ya potong kambing, itu berangkat dari hadis ini. Sekalipun tidak ada bilang potong kambing, tidak ada. Tapi yang ada itu kanu yastahibbuna ay yut'ama anhum tilkal ayyam, memberi makan, jadi biar nasi dos. Tapi ada lagi tradisi, ya ini sudah masuk, ini tradisi. Ada namanya tradisi potong kambing hari ke-7. Kenapa bisa?